yang intinya menyatakan keterangan ahli Heri Prianto yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan puslapor terhadap DVR CCTV tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan tidak ditemukan media hard disk, sedangkan terkait file video MP4 yang disimpan pada folder picture atau video project, ahli mengatakan tidak menemukan pemotongan file sehingga video tersebut masih asli dan keutuhan terjaga adalah ditemukan dari hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo, bukan dari hard DVR CCTV yang telah diambil terdakwa berselaku lainnya dari pos satpam komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut, dan DVR CCTV tersebut adalah milik warga komplek Polri Duren 3. Bahwa jaksa penuntut umum lagi-lagi berusaha dan mengarahkan dengan tidak menyajikan fakta yang utuh dan berlawanan dengan kebenaran dari fakta persidangan itu sendiri. Dikarenakan ahli Heri Prianto tidak pernah memeriksa media hard disk dan hanya memeriksa terkait DVR CCTV merek G-Lens yang mempunyai hard disk. Oleh sebab itu, kesimpulan ahli Prianto yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam poin ini menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal. Padahal pemeriksaan terkait DVR CCTV merek G-Lens yang merupakan hard disk tidak pernah ditemukan. Bagaimana DVR dirusak, siapa yang merusak, dan bagaimana cara merusak, yang semuanya seolah-olah terdakwa Cuk Putranto yang melakukan perusakan terhadap DVR CCTV merek G-Lens tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto dalam persidangan yang menyatakan ahli tidak memeriksa fisik dari DVR merek G-Lens untuk membuktikan ada atau tidaknya kerusakan. Non-human juga salah satu penyebab hard disk tidak dapat terbaca oleh sistem. B. Ahli menerangkan tidak memastikan penyebab kenapa hard disk pada DVR merek G-Lens menjadi tidak dapat terbaca. Ahli menyatakan terkait perkara obstruction of justice, ahli hanya memeriksa 3 DVR saja dan tidak memeriksa kamera CCTV, monitor komputer, dan hard disk. Ahli menyatakan tidak melakukan koordinasi Inafis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memeriksa DNA dan sidik jari. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Jisman Samosir dalam persidangan menyatakan, ahli menerangkan terkait dengan apabila seorang diduga telah merusak barang bukti, namun dalam persidangan tidak dapat diketahui penyebab kerusakan barang tersebut karena apa. Dalam hal ini ahli menggunakan prinsip hukum perdata, barang siapa yang menggugat maka harus membuktikannya. Dihubungkan dalam hal ini siapa yang mendakwakan harus bisa membuktikan dakwaannya. Apabila dakwaan tidak bisa dibuktikan, maka harus bebas orang yang diduga merusak barang bukti tersebut. Dengan demikian tidak ada hasil puslapor yang menentukan apakah benar telah terjadi kerusakan, bagaimana cara dirusak dan siapa yang merusak. Maka hasil puslapor menjadi tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam perbuatan terdakwa Cuk Putranto yang mengamankan dan mengambil DVR CCTV. Tetapi dengan pengetahuan jaksa penuntut umum yang sempit dan berasumsi, sehingga jaksa penuntut umum telah berupaya untuk menyudutkan dan mengkriminalisasi terdakwa Cuk Putranto karena dianggap telah merusak DVR CCTV atau membuat DVR CCTV sebagai sistem elektronik menjadi terganggu atau tidak dapat digunakan. Selain itu dengan dituntutnya terdakwa Cuk Putranto dengan pasal 33 Undang-Undang ITE, padahal puslapor sendiri tidak pernah memeriksa terkait apakah sistem elektroniknya menjadi terganggu atau menjadi tidak dapat digunakan. Dengan demikian hasil pemeriksaan puslapor berupa surat hasil puslapor tidak bisa menjadi alat bukti dan landasan untuk menentukan bahwa terdakwa Cuk Putranto telah melakukan pasal 33 Undang-Undang ITE. 16. Menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum pada nomor 16 halaman 22 yang intinya mengatakan pasal yang dituntut kerugian bagi warga komplek Duren 3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Rinto Wardana dalam persidangan 19 Januari 2023, bahwa ahli menerangkan sudah membaca lampiran dakwaan yang diperlihatkan oleh tim penasihat hukum untuk dipelajari, juga sudah melihat rekaman video CCTV yang ada dalam perkara ini melalui media online. Ahli berpendapat kalau video rekaman tersebut dapat dikatakan masih utuh karena faktanya dapat membuat terang perkara 340 KUHP yang saat ini juga sedang dalam proses persidangan. Dapat digunakan pula oleh jaksa penuntut umum untuk kepentingan perkara ini dan dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari rekaman video CCTV sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik masih bisa didapatkan. Maka apabila memang warga komplek Polri Duren 3 yang merasa dirugikan akibat penggantian DVR CCTV di pos satpam komplek, maka warga komplekslah yang membuat laporan atau sebagai pelapor akibat dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE.
17 tidak sependapat dengan replik jaksa penuntut umum dalam poin 17 halaman 22 sampai 23. Bahwa jaksa penuntut umum yang sepenuhnya bahwa dalil jaksa penuntut umum yang sepenuhnya didasarkan dengan asumsi di mana faktanya tidak ada niat dan pengetahuan dari terdakwa secara bersama-sama untuk menghilangkan informasi dan atau dokumen elektronik yang terdapat dalam DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam nota pembelaan kami bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai duduk perkara terkait peristiwa sesungguhnya atau korban kebohongan, sesat fakta, atau error in faksi yang terjadi di rumah saksi Ferdi Sambo, sehingga pengetahuan yang ada pada diri terdakwa adalah mengamankan DVR CCTV guna kepentingan penyidikan yang sepengetahuan terdakwa dilaksanakan oleh Polres Jakarta Selatan. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yang sebenarnya telah membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kesamaan niat meeting of mind dengan terdakwa lainnya. Itu telah terungkap dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dan telah terungkap dalam persidangan yang merupakan perkara quo. Saksi Agus Nurpatria yang menyatakan keterlibatan Cuk Putranto adalah pada saat telah menyerahkan DVR CCTV di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 Juli, kemudian besoknya tanggal 11 Juli diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk diambil kembali DVR CCTV-nya. Saksi Irfan Widianto pada tanggal 9 Juli 2022 tidak ada janjian dengan Cuk Putranto saat bertemu di Kompleks Polri Duren 3. Pertemuan tersebut terjadi secara spontan. Saksi Hendra Kurniawan, saksi tidak pernah mengumpulkan para terdakwa obstruction of justice untuk melaksanakan segala perintah dari saksi Ferdi Sambo. Para terdakwa sepenuhnya, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sepenuhnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh saksi. Saksi Ferdi Sambo tidak pernah menceritakan cerita asli terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli kepada terdakwa Cuk Putranto. Terdakwa Cuk Putranto sepenuhnya hanya menjalankan perintah saksi Ferdi Sambo saja dan tidak pernah tahu yang sebenarnya. Saksi Baikuni Wibowo, saksi dan Cuk Putranto tidak ada persekongkolan untuk mengelabui atau menghalangi, menutupi penyidikan, dan tidak ada niat adanya unsur kesengajaan. Karena pada awalnya saksi dan Cuk Putranto mengetahui bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak. Ahli digital forensik Heri Prianto menerangkan bahwa terdapat hard disk tetapi DVR tidak terbaca. Kemungkinan penyebabnya yang bisa terjadi karena benturan atau jatuh, dan penyebab pastinya ahli tidak bisa memastikan. Bahwa dalam persidangan juga tidak ada satupun saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perusakan terhadap sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Sehingga sangat jelas terdakwa tidak terbukti pernah melakukan tindakan virtual atau interaksi elektronik di ruang siber terhadap DVR CCTV. Di mana seluruh tindakan terdakwa yang terbukti dalam persidangan merupakan tindakan fisik yang didasari iktikat baik dari terdakwa yang menjalankan perintah jabatan selaku Spri Kadif Propam dari saksi Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam, dan kemudian diyakini oleh terdakwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak atau error in fact, sehingga tidak salah